kelas A Reguler 2023 Pendidikan Sejarah. Jadi di sini saya akan membahas atau mereaction tentang Jalan Raya Anyer Panarukan, yang dimana kali ini kita akan membahas sebuah topik penting yang diangkat dari pembangunan Jalan Raya Pos oleh Dendels. Banyak dari kita mungkin tidak menyadari betapa kompleksnya sejarah ini. Mari kita mulai dengan melihat bagaimana proyek ini sebenarnya dimulai dan dampaknya terhadap masyarakat. Ketika kita mendengar istilah dengan kerja rodi, yang terbayang adalah praktik yang sangat menyedihkan dan brutal. Para pekerja yang sebagian besar adalah masyarakat lokal dipaksa untuk bekerja keras tanpa imbalan dan yang layak oleh pemerintahan Belanda. Namun ada sebuah video yang mengklaim bahwa mereka sebenarnya memberikan gaji, namun hal tersebut tidak sampai kepada para pekerja. Penasaran dengan video tersebut? Mari kita telusuri bersama kebenaran di balik para pekerja rodi. Apakah mereka benar-benar diupah atau tidak? Berikut saya akan menampilkan sebuah video yang saya dapat. Kita tahu di masa kolonial Belanda, Dendels menerapkan kerja paksa untuk membangun jalan raya pos sepanjang 1000 km dari Anyer ke Panarukan. Tapi, apakah benar ini kerja paksa tanpa upah? Sejarawan Djoko Marihandono mencatat di jalur Bogor-Cirebon, Dendels menyiapkan 30.000 ringgit plus beras dan garam. Setiap pekerja bahkan dijanjikan 1-10 ringgit per bulan. Dana itu disalurkan lewat pejabat Belanda yang disebut prefek, lalu diteruskan ke bupati yang merupakan pejabat pribumi. Selama ini kita diajarkan bahwa rakyat Indonesia dipaksa untuk melakukan kerja keras. Namun, seperti yang kita ketahui, Dendels menerapkan kerja paksa untuk membangun jalan ini. Namun yang menarik adalah bagaimana sistem ini tidak hanya menciptakan infrastruktur, tetapi juga menimbulkan tragedi kemanusiaan. Dan hal ini membawa kita pada pertanyaan penting, apakah benar kerja paksa tanpa imbalan? Sejarawan seperti Djoko Marihandono mencatat bahwa ada alokasi dana untuk membayar pekerja. Namun masalahnya adalah dana tersebut tidak sampai kepada pekerja. Ini menunjukkan adanya sistem korupsi yang merugikan rakyat. Berikut merupakan saya akan menampilkan di sini ada sebuah bukti bahwasanya akuntansi pemberian gaji diberikan oleh negara. Di sini saya akan menampilkan beberapa aksi yang bahwasanya terjadi proses pemberian gaji atau gaji dari Dendels tersebut. Arsip Belanda bahkan masih menyimpan bukti transfer ke bupati. Masalahnya tidak ada bukti uang itu sampai ke pekerja, diduga banyak yang dikorupsi oleh bupati. Akibatnya 12.000 orang tewas, kelaparan dan kelelahan di medan berat. Irodi, menurut kalian ini kerja paksa atau kerja dibayar yang dikorupsi? Nah, seperti yang kita ketahui, Dendels menerapkan kerja paksa untuk membangun jalan ini. Namun, sistem ini tidak hanya menciptakan infrastruktur, namun juga menimbulkan tragedi kemanusiaan, yang di mana video tersebut mengatakan bahwasannya 12.000 orang tewas akibat kelaparan dan kelelahan. Ini adalah fakta yang mengerikan dan juga mengejutkan. Dan dari video tersebut, ini membawa kita kepada pertanyaan penting. Apakah kerja paksa tanpa imbalan? Di sini saya akan memberikan pendapat tentang sejarawan seperti Djoko Marihandono mencatat bahwa ada alokasi dana untuk membayar pekerja. Namun masalahnya adalah banyak dari dana tersebut tidak sampai ke tangan pekerja. Ini menunjukkan adanya sistem korupsi yang merugikan rakyat. Nah, teman-teman, video tersebut juga menunjukkan bahwa adanya bukti arsip yang mendukung adanya penyelewengan oleh para bupati. Ini sangat penting untuk kita pahami, karena korupsi di tingkat lokal ini menjadi salah satu penyebab utama mengapa proyek ini gagal memenuhi tujuannya. Para bupati yang seharusnya menjadi perantara yang memperjuangkan kepentingan rakyat, tetapi justru malah sebaliknya, mereka lah yang menjadi alat atau penekan bagi para masyarakat lokal tersebut, yang dimana seperti yang saya sudah berikan bukti tersebut yang di atas, bahwasannya Dendels ternyata memberikan alokasi dana terhadap para pekerja. Namun nyatanya di lapangan bahwasannya para pekerja tersebut sama sekali tidak menerima apapun dari hasil pekerjaan mereka. Sangat ironis sekali, bukan teman-teman? Saya juga merasa bahwasannya ini sangat-sangat keterlaluan sekali, karena ternyata yang menekan para pekerja atau masyarakat lokal itu ternyata
para pejabat-pejabat lokal Indonesia itu sendiri ternyata bukan dari luar, bukan berasal dari luar masyarakat kita. Nah, teman-teman, ketika kita melihat angka kematian yang dialami dan penderitaan yang dialami oleh para pekerja atau masyarakat kita harus bertanya kepada diri kita, teman-teman sendiri. Apa yang bisa kita pelajari dari tragedi ini? Penting bagi kita untuk mengenali sejarah agar tidak terulang lagi hal seperti ini di masa depannya, di mana seperti yang kita tahu bahwasannya dari pembelajaran yang ada di sekolah seperti IPS yang ada di SMP hingga SMA, ternyata penulisan sejarah tersebut adalah keliru, karena dari sini saja sudah kita tahu bahwasannya yang ternyata yang menekan para masyarakat lokal kita itu yaitu adalah pejabat-pejabat lokal yang ada dari Indonesia ini sendiri, bukan dari luar negeri. Ini dinamakan bahwasannya Dendels ini merasa terfitnah ya kan, karena ternyata Dendels ini memberikan alokasi dana, bahkan memiliki kwitansi yang mungkin konkret ya kan, karena sudah di-approve juga, karena mungkin kebetulan yang pernah saya baca juga bahwasannya ada pelengkap bukti tersebut atau kwitansi dari alokasi dana tersebut berada di Museum Belanda, yang dimana hal itu juga tersebut menimbulkan kebingungan sebenarnya yang mana sih yang benar dari dua versi sejarah tersebut, yang dimana ada yang mengatakan bahwasannya Dendels ya merupakan orang yang keji dan tidak manusiawi. Ternyata setelah kita membaca atau melihat dari bukti-bukti tersebut, ternyata orang-orang yang dari Indonesia tersebut atau pejabat lokal kita tersebut yang paling kejam dan keji. Oke teman-teman, jadi kita sudah sampai di titik akhir dari pembuatan video ini. Untuk itu, jadi jika Anda merasa video ini menggugah hati, jangan lupa untuk like and subscribe and comment. Mari kita diskusikan di kolom komentar. Apa pendapat Anda tentang pembangunan Jalan Raya Pos atau Anyer Panarukan ini? Atau bagaimana sih dampaknya terhadap masyarakat sampai saat ini? Apakah memiliki dampak negatif atau positif terhadap pemerintah atau terhadap para penjajah tersebut? Terima kasih.